kita pelajari ya, selain nanti juga ada pembelajaran mengenai, video editing tentunya ya, di mana itu juga, bisa digunakan dalam kegiatan humas ya. Nah, tapi dasarnya adalah pembuatan, image tadi, jenis image tadi ada yang berbasis vektor dan berbasis bitmap. Nah, kemarin juga ada kuis, semoga sudah bisa ngisi dan paham apa itu, vektor dan bitmap. Nah, di awal pertemuan kita akan menggunakan aplikasi, eee, namanya Adobe Photoshop ya. Mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang juga baru tahu karena memang tidak semua kita yang kemudian biasa mengolah gambar ya. Nah, ataupun yang ada yang biasa mengolah gambar mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi AI ya atau aplikasi-aplikasi free yang, disediakan, melalui online ya. Jadi banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya. Nah, kalau misalkan ada yang free begitu ya, kalau misalkan ada yang menggunakan operating system-nya Linux misalkan gitu ya. Nah, ada GIMP namanya untuk, pengolah image-nya yang berbasis bitmap itu, ya. Kemudian ada juga, berbagai aplikasi online gitu ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan, Adobe. Ya, artinya ada aplikasi yang kemudian, wajib kita gunakan, tapi untuk membuat, karya desain ini sebenarnya banyak aplikasinya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah, mengapa kita menggunakan aplikasi yang sudah ada brand-nya, misalkan ya seperti Photoshop, ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian, yang harus kita pertimbangkan ketika menggunakan aplikasi, ya. Yang pertama itu adalah, si aplikasi kalau misalkan dia aplikasi-aplikasi yang sudah, kita kenal dari awal ya, seperti Photoshop ini sebenarnya udah lama ya, sudah lama sekali yang berkecimpung di dunia desain grafis ya. Nah, bahkan dulu dia punya saingan namanya Macromedia ya, Macromedia. Jadi dulu ada Adobe, ada Macromedia. Itu sama-sama mempunyai, produk itu aplikasi untuk pengolah grafis ya. Nah, jadi kalau misalkan di Macromedia itu dulu ada Macromedia Director, Macromedia, Freehand ya, Macromedia Flash itu ya untuk animasi yang akhirnya kemudian diakuisisi oleh si Adobe ya. Nah, di sini mungkin yang perlu kita pertimbangkan adalah ada aplikasi itu yang ternyata tidak punya keberlanjutan penggunaannya. Nah, jadi kalau kita cari sekarang Macromedia ya sudah tidak ada lagi karena sudah diakuisisi sama si Adobe. Nah, jadi ada Flash, terus dulu ada Dreamweaver untuk desain web, Flash ini sekarang jadi Adobe Animate ya. Dulu Macromedia Flash diakuisisi sama si Adobe menjadi Adobe Flash, kemudian sekarang jadi Adobe Animate. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di dunia, kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis online ya, ataupun yang instalasi gitu ya, tapi, mungkin secara, brand-nya, kita juga baru tahu ya. Nah, itu ada kemungkinan kita nggak tahu apakah ini akan berkelanjutan. Kalau Adobe sudah jelas ya, dia berkelanjutan. Walaupun memang sekarang sistemnya dia juga sudah apa namanya, dia cloud di sistemnya ya. Kalau dulu kan instalasinya, pakai CD misalkan, ada file instalasinya, tapi sekarang dia menggunakan cloud. Ini memang sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya pembajakan ya. Jadi kalaupun orang menginstal yang versi free-nya ya itu mungkin ada keterbatasan, tidak semua, eee, tools yang ada itu bisa digunakan secara maksimal. Nah nah tapi kita secara berkelanjutan dia ada. Bahkan sekarang kalau misalkan kita lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi di mana kita memudahkan kita ya untuk membuat foto manipulasi ya. Dulu si Photoshop ini termasuk, software yang dianggap powerful dalam manipulasi, ya, mengganti wajah orang, mengganti, warna gitu ya, nanti kita akan coba, bahas juga. Jadi secara manipulasi apapun ataupun restorasi gambar dia cukup, powerful gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi AI ya, yang kemudian bahkan lebih canggih gitu. Bisa membuat orang yang, umurnya 17 bisa terlihat lebih tua atau orang tua terlihat lebih muda gitu ya, dengan aplikasinya. Nah tapi yang seperti yang saya bilang tadi, apakah dia punya keberlanjutan tidak? Ataukah hanya sekedar numpang lewat gitu? Banyak sekali aplikasi seperti itu, ya. Mungkin kalau untuk, yang pernah belajar online waktu zaman pandemi mungkin ada yang kenal Edmodo ya. Edmodo itu termasuk, apa namanya ya, aplikasi pembelajaran ya untuk online, di mana kita bisa
di dalamnya menempatkan, materi, kemudian juga ada ujiannya, bermacam-macam gitu ya, banyak digunakan orang gitu ya untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi ternyata beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba dia menghilang, bukan menghilang ya, tapi ada, dia memberikan info bahwa dalam waktu dekat mereka akan tutup. Padahal si Edmodo itu termasuk yang, dipakai oleh seluruh dunia gitu. Nah, mungkin bukan hanya sekedar ini ya, bukan hanya sekedar penggunanya yang banyak, mungkin ya tadi, bahwa ketika sebuah aplikasi itu apalagi berbasis online itu dia membutuhkan operasional cukup tinggi mungkin. Nah, sementara penyandang dananya mungkin ya ini gambaran ini saja ya, analisa gitu ya, ya servernya harus besar karena digunakan seluruh dunia gitu. Akhirnya tidak berkelanjutan si, Edmodo tadi. Ini salah satu contoh aplikasi ya, bukan aplikasi desain, tapi aplikasi yang berbasis online. Tapi banyak juga aplikasi yang kemudian berbasis online tadi untuk multimedia ya, apakah itu video editing atau apapun gitu ya, yang tidak bertahan lama gitu. Karena setiap, aplikasi itu mungkin ya dia harus, secara penggunaannya dan mereka tetap harus riset ya. Jadi bagaimana pengembangan dari aplikasi termasuk ya si Adobe tadi, itu dia versinya juga akan, versinya ada terus ya, CC 2021, 24 sekarang gitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan yang terbaru di lab ya. Nah, kita gunakan terbaru. Tapi yang saya bahas yang saya gunakan di sini ya mungkin versinya 2018 ya. Tapi, secara tampilan nggak akan jauh beda ya. Kalaupun ada yang penggunaan AI itu biasanya juga sama. Nah, walaupun Photoshop atau Adobe gitu ya, ketika kita menggunakan fasilitas plugin-nya dia ya, yang misalkan untuk AI yang bisa merubah, background orang gitu ya, ketika kita berada di misalkan di suatu tempat kita rubah background-nya dengan lebih, cepat. Nah, itu dia ada gitu. Tapi itu kita kasih free-nya cuma beberapa kali, setelah itu berbayar, sama dengan aplikasi AI yang lain. Nah, jadi di sini kenapa Photoshop itu tetap masih, bertahan, karena tadi dia tetap memberikan kemudahan dalam penggunaan gitu ya. Walaupun secara, apa namanya, tadi kecanggihan-kecanggihan tadi itu dia juga ada, tapi versinya yang berbayar. Begitupun yang AI juga sama, kita diberinya gratis berapa kali, edit, setelah itu ya berbayar gitu ya. Nah, jadi ini tetap aplikasi yang kita anggap, apa namanya, memberikan kita kemudahan dalam belajar desain sendiri walaupun ataupun membuat, karya-karya ya atau, ya kalau yang temuan kita di awal ini kan Photoshop ya. Photoshop ini memang cenderung lebih digunakan untuk, image editing ya, bahkan juga manipulasi ya, kalau editing itu kan terjadi perubahan ya, manipulasi itu termasuk editing juga, eee eee, restorasi gambar yang misalkan rusak diperbagus itu juga termasuk editing juga. Nah, itu kita gunakan aplikasi ini, ya. Nah, jadi tadi seperti sebelum tadi kita akan membahas juga aplikasi yang nanti berbasis vektor. Jadi hari ini kita bahas dulu yang menggunakan, aplikasi berbasis bitmap ya. Bitmap itu tadi kan ya terdiri dari pixel-pixel. Jadi gambar-gambar yang kita lihat itu biasanya gambar berbasis digital itu yang kita lihat itu sebenarnya, kalau kita zoom secara besar ya, kalau formatnya format gambar seperti JPG, PNG begitu ya, semakin kita zoom perbesar ya gambarnya itu maka akan semakin terlihat kotak-kotak yang itu dinamakan titik-titik atau pixel ya, kotak warna. Jadi kalau kita lihat foto kita ya, yang kita ambil dari handphone atau apapun, ketika kita zoom perbesar kita akan melihat bahwa ternyata dia, gambar itu terjadi dari kumpulan kotak-kotak warna yang susun, sehingga menjadi bentuk apa namanya, foto kita. Nah, di sini, si Photoshop dia, aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar berbasis bitmap tadi. Makanya dibilang tadi dia lebih, gampang untuk dimanipulasi, gampang untuk dimodifikasi begitu ya. Nah, karena dia berbasis itu. Nah, kalau yang berbasis vektor itu akan lain lagi karena dia berbasis, kurva ya. Jadi setiap gambar itu dibuat menggunakan kurva ya, garis gitu ya, kemudian penggabungan warna. Tapi secara, visual ya, si gambar, bitmap ini lebih realistik dibanding si vektor. Tapi gambar vektor itu biasanya, ketika kita mengolahnya ya, gitu ya, walaupun dia tidak berbentuk realistik dan kemudian, itu melalui proses gambar tadi, nah dia resolusinya kalaupun kita zoom perbesar sebagaimanapun dia tidak akan terlihat pikselnya. Tapi itu masih diproses ketika masih di aplikasi ya. Jadi kalau vektor itu nanti pakai Adobe Illustrator. Nah,
Kalau untuk bitmap ini pakai Photoshop. Nah, itu biasanya formatnya ketika masih format project ya, kalau AI misalkan. Tapi setelah nanti dia formatnya dijadikan gambar, image ya, apakah JPG, BNG tadi, maka tetap dia akan ketika diperbesar ya, di zoom tadi, kan tetap akan jadi pixel. Jadi ketika format project-nya tadi sudah dijadikan format image, maka dia akan menjadi bitmap ya. Oke. Nah, langsung saja ya kita bahas sedikit tentang penggunaan tools-nya. Di sini saya menggunakan Photoshop ya, versi 2018 ya, karena yang versi baru agak nge-lag di laptop saya ini. Tapi nggak masalah karena memang secara fungsi-fungsi yang akan kita bahas ini semuanya ada di versi ini dan ada versi atasnya. Nah, mungkin yang di versi atas itu akan lebih banyak nanti pada fitur-fitur yang mungkin terbaru ya, seperti AI tadi.